Tidak ada perasa ini pemilu tahun 2024 ini sudah dekat deh. Yo Aba, tanggal 14 Februari 2024. Tidak ada perasa sekurang dekat. Sekarang saja dia bulan September. Oh, kira-kira tahapan pemilu 2024 itu sampai di bagian mana? Nah, kebetulan kemarin itu kita sempat diperakor di KPU mengenai DP tahapan pemilu itu sekarang itu sampai di pencermatan DCT. Nah, kira-kira bagaimana pemberlakuan bagi caleg yang berstatus mantan terpidana? Pas kalau begitu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh anggota divisi teknis, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1026 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 996 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, bahwa dalam hal penggantian calon sementara anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota yang diajukan berstatus sebagai mantan narapidana atau mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya, sehingganya tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan tanggal 3 Oktober tahun 2023. Oh, baru bagaimana dengan calon yang berstatus kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, TNI Polri, kepala desa, perangkat desa, atau BPD? ini juga dalam penjelasan rapor kemarin. Dalam hal terdapat calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota yang berstatus sebagai yang pertama, kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, TNI, Polri, direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Selanjutnya juga yang berstatus sebagai kepala desa, perangkat desa atau anggota badan pemusyawaratan desa belum menyampaikan surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Partai politik peserta pemilu harus menyerahkan surat keputusan pemberhentian dimaksud melalui silon paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT sesuai dengan ketentuan PKPU dalam pasal 14 ayat 3 dan pasal 15 ayat 3 PKPU nomor 10 tahun 2023. Baru bagaimana kalau terjadi perubahan, misalnya terdapat perbedaan gambar atau nomor urut partai politik? Tenang, itu kalau sudah diakomodir di peraturan KPU sebagaimana dijelaskan di rapor kemarin. Terhadap perubahan rancangan DCT berdasarkan kondisi yang meliputi perbedaan tanda gambar dan nomor urut partai politik peserta pemilu, admin silon partai politik peserta pemilu dapat melakukan klarifikasi dengan melampirkan dokumen pendukung kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota melalui silon dan sistem informasi partai politik. Jadi kepikiran soal calon pengganti yang berstatus mantan terpidana tadi. Kira-kira bagaimana prosedur pergantian Leo? Kritis ulangan
terhadap perubahan rancangan DCT berdasarkan kondisi bahwa pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang diajukan berstatus sebagai mantan terpidana, maka partai politik peserta pemilu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mengirimkan data dan dokumen persyaratan administrasi pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Yang kedua, ketentuan mengenai tata cara penginputan data dan pengajuan dokumen persyaratan administrasi pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota mempedomani ketentuan dalam yang pertama, keputusan KPU nomor 352 tahun 2023 tentang pedoman teknis pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Yang kedua, keputusan KPU nomor 403 tentang pedoman teknis verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dan yang ketiga adalah surat dinas KPU tentang dokumen bakal calon. Selanjutnya, partai politik menyampaikan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota menggunakan formulir model B daftar calon perubahan partai politik disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dalam bentuk yang pertama fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota pada masa pencermatan rancangan DCT. Kemudian dalam bentuk digital yang diunggah di Silon. Dokumen persetujuan sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik peserta pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik peserta pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat. Dalam hal partai politik peserta pemilu melakukan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dan atau melakukan perpindahan dapil terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota berlaku ketentuan pasal 8 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Penyampaian daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dilaksanakan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 16 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pencermatan rancangan DCT, yakni dilaksanakan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat. Oh, oke Lex, thank you info. Oke, Le, sama-sama. Teman pemilih dimanapun Anda berada, sebagai informasi, saat ini adalah masa tahapan pencermatan DCT, di mana pada tahapan ini partai politik dapat melakukan perubahan. Yang pertama adalah tanda gambar dan nomor urut partai politik peserta pemilu. Yang kedua, nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru bakal calon. Yang ketiga adalah calon sementara diganti berdasarkan persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat. Dan yang terakhir adalah partai politik dapat mengajukan perpindahan dapil terhadap calon sementara. Nah, teman pemilih, mari sama-sama kita sukseskan pemilu serentak tahun 2024 ini. Kami KPU Kabupaten Gorontalo siap melayani.